Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kekuatan hukum, seperti air terjun, penuh dengan mata pisau. Suyi tidak menghindar atau menghindar, pedang di telapak tangannya terangkat, dan ujung pedang menusuk seperti pita. Dentang! Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Pedang wanita itu dibelokkan oleh goncangan, dan sosok yang tercakup di bawah armor hitam itu sedikit bergetar. Dia mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, dan membanting pisau di kedua tangannya, menyekanya ke langit. Pukulan dominan itu cukup untuk membunuh karakter di tahap awal gua dengan mudah. Dentang! Kekuatan penghancur yang mengerikan meletus dengan hebat. Langit di dekatnya tiba-tiba runtuh. Sosok Suyi kokoh seperti batu, dan dia berdiri diam. Sosok wanita itu terhuyung-huyung dan hampir hancur ke dalam kehampaan. Dia mundur tanpa ragu, sepasang mata biru samar sudah berubah, penuh kejutan. Di dunia ini, pernahkah ada raja yang menakutkan dari alam kehidupan yang sama? Status di klan harus jauh lebih rendah daripada orang-orang dari ranah yang sama di jalur utama. Suyi berkata dengan santai. Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Boom! Formasi terlarang yang menutupi dunia ini sangat bergejolak. Seperti lapisan es yang diinjak oleh gajah naga purba, itu membuat suara ledakan yang luar biasa. Wanita itu mendengus dingin dan mengayunkan pisaunya untuk membunuh lagi. Di tangannya, pedang itu terbakar, darahnya terbakar, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin perlu upaya untuk membersihkan Raja Alam Gua lainnya. Sampai jumpa. Lengan Suyi membengkak, dan dia memotong 3 pedang dalam satu tarikan napas. Pedang pertama, seperti pedang yang menghancurkan gunung dan lautan, menggoyangkan pedang di tangan wanita itu. Pedang kedua, seperti Bima Sakti yang jatuh selama 9 hari, menghancurkan baju besi hitam yang menutupi tubuh wanita itu. Dan pedang ketiga menghancurkan seluruh tubuh wanita itu dan menghancurkannya dengan keras di puncak gunung hitam di kejauhan. Bersikap rapi. Dalam sekali jalan. Tentu saja, itu masih sama. Sebagai klan jaminan, saya tidak memenuhi syarat untuk memahami hukum Sensun, dan saya tidak bisa berlatih 9 serangan King Luan. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Puncak gunung hitam di kejauhan dipenuhi asap dan debu, dan wanita itu berdiri. Namun, dia terluka parah, sudut bibirnya berdarah, wajahnya yang cantik pucat, dan ketika mata birunya menatap Suyi, dia sudah dipenuhi dengan ketakutan dan kecurigaan yang mendalam. Karena Yang Mulia melihat identitas saya, Anda secara alami seharusnya tahu betapa tidak bijaksananya melawan ras roh King Luan saya. Wanita itu berkata dengan dingin. Suyi tertawa. Dia melangkah maju. Boom! Dalam cahaya dan hujan, puncak gunung hitam di kejauhan berubah dengan tenang, memperlihatkan sebuah kolam. Di kolam, cahaya peri bersirkulasi, suasana sakral tetap ada, dan Anda bisa samar-samar melihat bahwa ada obat ajaib yang mengambang dan tenggelam di kolam. Obat ajaib? Mata Suyi berbinar, dan dia tiba-tiba berkata, jadi, kamu menjaga tempat ini dan membentuk formasi terlarang untuk melindungi kesempatan ini. Lebih baik berhenti di sini, jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari Crow Hill hidup-hidup. Suyi berpikir, jadi, kali ini bukan hanya klanmu. Wanita itu berkata dengan dingin, ya, selain saya, masih ada tuan muda klan saya dan sejumlah anggota klan berkumpul. Jika Anda pintar, Anda harus tahu bahwa paling bijaksana untuk berhenti sekarang. Pilih. Jika tidak, tidak peduli dari mana asalmu, jika kamu menyinggung klan roh King Luanku, kamu pasti akan mati. Pada saat ini, dia terlihat sangat angkuh, meremehkan, dan tenang. Faktanya, wanita memang memiliki kesombongan. Inilah kekuatan menjadi pelindung kuno. Sayangnya, di mata Suyi, semua ini tidak cukup. Dia tersenyum acuh tak acuh, dan di bawah mata ketakutan wanita itu, dia terbang ke puncak gunung hitam. Kemana perginya klanmu yang lain? Suyi bertanya dengan santai. Dia melihat ke kolam di belakang wanita itu. Meski dipisahkan oleh jarak yang jauh, akan ada semburan kesegaran yang akan datang. Kemanapun kamu pergi,
ada apa denganmu? Nada suara wanita itu menjadi semakin dingin, aku akan memperingatkanmu satu hal lagi. Berbicara. Suyi datang dengan pedang. Gerakan yang tampak hambar, tetapi sebenarnya kuat ini membuat wanita itu hampir tidak berani mempercayai matanya. Kapan seseorang tidak berani takut akan ancaman ras roh King Luan mereka? Suyi berkata, beri kamu kesempatan, tinggalkan tanda dao itu, dan segera menghilang dari mataku, jika tidak, mati. Dia berbicara dengan santai, menatap wanita itu dengan mata yang dalam. Suasana diredam dengan tenang. Wanita itu membeku, dan penampilannya berubah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia begitu dipaksa oleh seseorang, dan kemarahan yang tak terkatakan melonjak di hatinya. Suyi tersenyum, tidak terkejut. Kamu tunggu aku? Di kejauhan, terdengar suara wanita penuh kebencian. Suyi mengabaikannya. Dia mengulurkan tangan dan meraih segel dao di tangannya. Dao Yin Xiang Wang mempesona, sederhana dan kecil, tetapi beratnya lebih dari gunung suci, dan dua karakter kecil dicap di bagian bawah, Nanyu. Napasnya kental dan padat, dan napas yang meresap sangat menakjubkan. Sayangnya, ada retakan di permukaan harta ini, yang tampaknya terkena pisau dan kapak, yang sangat merusak kekuatan harta ini. Suyi dengan cermat mempelajari dan membuat penilaian seperti itu. Segera, Suyi menyimpan harta ini dan datang ke kolam. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa obat ajaib ini dengan rakus mengambil air dari kolam, dan daunnya diam-diam berubah, menjadi semakin cemerlang dan menarik perhatian. Yang menggerakkan Suyi adalah bahwa air di kolam ini sebenarnya dipenuhi dengan aura abadi yang kuat, penuh vitalitas, bahkan lebih menakjubkan daripada kekuatan asal yang kacau dari Ibu Xuan Huang Qi. Bahkan jika itu bukan obat mujarab, itu adalah benda suci di jalan menuju kenaikan, dan nilainya tidak terukur. Mata Suyi berbinar. Dia bisa melihat bahwa obat ajaib ini sedang berubah dan hampir matang. Ini juga menjelaskan mengapa wanita dari ras spiritual King Luan ditempatkan di sini dan tidak pernah memilih obat ini. Suyi mengamati dan menyimpulkan dengan hati-hati, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa paling lama dalam 2 hari, obat ajaib ini akan benar-benar matang. Hanya 2 hari, saya mampu membelinya, saya dapat mengambil kesempatan ini untuk mencoba memperbaiki Nanyu Daoyin. Suyi sedang duduk bersila sambil berpikir. Jauh di Bukit Raven, awan gelap mengamuk, dan guntur mengamuk. Di tanah yang seperti reruntuhan, ada bangunan kuno yang tersebar yang runtuh. Di salah satu kuil yang bobrok, sekelompok pria kuat dari ras spiritual King Luan sedang beristirahat di dalamnya. Pemimpinnya adalah seorang pria yang mengenakan mahkota giok dan jubah ungu, dengan penampilan muda dan sikap tenang. Dia memegang gambar kulit binatang purba dan berbisik pelan, Gunung Gagak ini awalnya adalah istana leluhur dari kekuatan pembudidaya bernama Gunung Tianya. Kekuatan budidaya abadi kelas 1. Pada hari ini, Yasan telah keluar dari keabadian sejati dan memiliki warisan lengkap dari jalur kenaikan. Sangat disayangkan bahwa sekte abadi yang begitu kuat tidak bertahan dari akhir zaman. Hukum. Lagi pula, pemuda di Huapao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kiamat. Masa gelap dan bergejolak ketika bencana aneh pecah dan memotong jalan menuju keabadian. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan abadi yang telah dimusnahkan dalam periode waktu ini. Sejak saat itu, Dongsuanyu memasuki era Jedi Tiantong, di mana dunia peri kembali ke dunia peri, dan dunia kembali ke dunia. Di dunia, tidak ada jalan peri. Sebelum alam abadi, dia pernah meninggalkan tulang aslinya dalam hidupnya dan memurnikannya menjadi batu giok warisan. Pemuda di Huapao berbisik, potongan batu giok ini dicetak dengan kekuatan warisan tertua dan tertinggi di Gunung Tianya. Tidak mengherankan, pergolakan di Raven Hill kali ini, serta peluang yang akan datang, terkait dengan batu giok ini. Orang kuat lainnya dari klan King Luan di sekitarnya mau tidak mau menunjukkan kerinduan mereka. Dan di antara mereka, pasti ada teknik kultivasi rahasia yang terkait dengan jalur kenaikan. Rahasia ini hanya dicatat dalam buku-buku klan kami, dan tidak ada seorang pun di dunia yang mengetahuinya, bahkan Paviliun 9 Surga. Pemuda di Huapao berkata dengan santai, dan ini adalah kesempatan kita.
Bagaimanapun, kita harus membawa keberuntungan ini kembali ke klan kali ini. Baru saja mengatakan ini. Di luar kuil bobrok ini, seorang pria berjubah hitam masuk dan buru-buru melaporkan. Tuan muda, Penatua Muyun mendapat berita bahwa pohon harta karun ungu hijau berdaun 7 telah disita. Semua orang terkejut. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi dan tertekan. Pemuda di Huapao tampaknya tidak sadar. Matanya melihat gambar kulit binatang di tangannya, dan dia berkata perlahan, beberapa hal kecil, Anda harus melaporkan kepada saya, apa gunanya kamu? Kata-kata pemuda Huapao santai dan damai. Tapi semua orang di ruangan itu berkeringat dingin. Mereka adalah tokoh besar dari klan spiritual King Luan, dan mereka memiliki otoritas yang sangat besar. Namun, saat ini, satu persatu merasa tidak nyaman. Sebagai salah satu dari 6 penjaga kuno Taoisme, klan spiritual King Luan menggunakan metode yang sangat berdarah dan kejam untuk memilih 9 tuan muda dari garis keturunan utama klan sejak lama. 9 tuan muda ini dianggap sebagai pewaris patriark, dan mereka memiliki status terhormat dan istimewa. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak konflik dan kontradiksi antara 9 tuan muda ini. Inilah yang disebut 9 putra untuk merebut pewaris. Semua orang ingin saling menginjak dan akhirnya naik ke posisi patriark, jadi setiap tuan muda dengan panik mengumpulkan kekuatan untuk menekan dan membalas lawannya. Dan situasi ini disetujui oleh barang antik lama dari ras spiritual King Luan. Ini seperti membesarkan seorang Gu. Setelah bertarung dan bertarung di antara 9 tuan muda, hanya satu dari mereka yang akan menjadi pewaris patriark. Hingga saat ini, 6 dari 9 master muda telah tereliminasi. Saat ini, hanya tersisa 3 orang. Di antara mereka, ada pria muda berjubah Cina yang duduk di tanah saat ini. Namanya Feng Yunli. Terlahir cerdas dan berbakat, ketika ia lahir di dunia, ada jalan besar dan awan keberuntungan membubung ke langit, membangkitkan perhatian klan. Di antara 9 tuan muda asli, Feng Yunli adalah yang termuda, paling senior, dan paling tidak disukai. Namun, seiring berjalannya waktu, Feng Yunli secara bertahap mengungkapkan latar belakang dan keterampilan yang jauh melampaui imajinasi. Hanya ada 2 tuan muda yang dikalahkan olehnya. Feng Yunli berkultivasi selama 39.000 tahun, dan pada tahap selanjutnya dari alam persatuan, dia bukan yang terbaik di antara 9 tuan muda. Tapi dia selalu memenangkan persaingan yang ketat setiap saat. Perlu disebutkan bahwa meskipun hanya ada satu basis budidaya di alam tanah air, Feng Yunli dapat bertarung melintasi perbatasan, dan pernah menekan musuh yang tak tertandingi di hari-hari awal alam gua. Karena itu, di klan spiritual King Luan hari ini, sebagai salah satu dari 3 kandidat terkuat untuk penerus patriark, status Feng Yunli jauh lebih mulia daripada beberapa tokoh besar di klan. Beberapa tokoh kuno akan menyambutnya saat melihatnya. Pada saat ini, pria berjubah hitam yang datang untuk melapor bahkan menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, pelajaran tuan muda benar, saya akan menanganinya sekarang. Dia berbalik dan hendak pergi, Feng Xingli, yang sedang duduk di tanah, berkata, tunggu. Pria berjubah hitam itu menegang, membungkuk dan berkata, apalagi yang harus kamu perintahkan? Pria berjubah hitam itu membeku di dalam hatinya dan mengambil perintah ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju putih yang duduk di sebelah Feng Xingli berkata, Xingya, kamu pergi juga. Di bayang-bayang sudut, suara serak terdengar, saya hanya mendengarkan tuan muda. Feng Xingli tertegun sejenak, dan berkata kepada lelaki tua berbaju putih, ini benar-benar perlu. Pria tua berbaju putih itu berkata dengan hangat, hati-hati berlayar di kapal 10.000 tahun, seseorang yang berani mengambil tindakan di pusat kekuatan klan spiritual King Luan kami adalah idiot buta mata atau kejam. Orang yang memiliki sesuatu untuk diandalkan. Saya tidak berpikir itu bodoh untuk berani memasuki Bukit Raven dan melawan peran Penatua Muyun. Feng Xingli memikirkannya sebentar, dan berkata, yah, Xingya, kamu bisa jalan-jalan. Aku hanya punya satu permintaan, dan aku tidak akan mencari nafkah. Berbicara, dia menurunkan matanya lagi dan melihat gulungan kulit binatang di tangannya. Di sudut, pria berjubah mabuk itu bangkit,
meregangkan pinggangnya, dan berjalan keluar. Dan pria berjubah hitam itu mengikuti. Sampai mereka berdua menghilang, Feng Xingli sepertinya sudah melupakan hal kecil ini. Tidak takut. Omong-omong, dia mengerutkan kening. Satu-satunya hal yang saya tidak tahu adalah mengapa paviliun Jiutian tidak tercampur. Itu benar-benar tidak normal. Pria tua berbaju putih di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Karena Yan Daolin setuju dan tidak akan campur tangan dalam masalah ini, maka dia menang. Jangan lakukan itu." Pikiran lelaki tua itu tidak dapat diprediksi. Bahkan paman ketiga saya mengatakan bahwa dia adalah pria kejam yang tak tertandingi yang memakan orang dan tidak meludahkan tulang. Biarkan saya berhati-hati dan jangan memprovokasi dengan mudah. Feng Xingli menggosok hidungnya dengan ringan, saya sangat berharap dia tidak akan terlibat dalam pertarungan ini untuk kesempatan. Puncak Gunung Hitam. Segelas segel melayang di depan Sui. Tangan dan jarinya terus berubah, menyimpulkan semua jenis segel rahasia, dan membobol satu segel Dao itu. Ini adalah teknik rahasia untuk mengorbankan tentara Tao. Namanya disebut Xingyuan Quenching Spirit. Dengan teknik rahasia inilah master penonton mengubah pedang dunia menjadi pedang dunia yang mengguncang langit berbintang di suatu era. Di kejauhan, tiga sosok tiba-tiba muncul tanpa suara. Ada seorang wanita cantik yang pernah menjaga tempat ini, seorang pria berjubah hitam, dan seorang pria tinggi kurus berjubah panjang membawa labu anggur giok putih. Ini adalah Feng Muyun, Danau Feng Shan, dan Feng Xingya dari klan spiritual King Luan. Di antara mereka, Feng Xingya jelas menempati urutan pertama. Yoho, aku bahkan memenangkan segel Dao tingkat bulu, pria kecil ini luar biasa. Jauh, Feng Xingya, yang berbau alkohol, berkata dengan terkejut. Klan saudara, orang ini jauh dari kuat. Mata Feng Muyun penuh ketakutan, dia dengan cepat mentransmisikan suaranya, dan menjelaskan setiap detail pertarungannya dengan Sui. Setelah mendengarkan ini, Feng Shanhu dalam jubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan berkata, pada tahap akhir dari kehidupan yang sama, Anda dapat menginjak angin dan api 10 arai, dan mengalahkanmu di tahap awal gua. Karakternya, orang ini, memang menakutkan. Menyenangkan, menyenangkan? Feng Xingya bergumam, matanya yang bingung dan mabuk menjadi jernih, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat menarik, dan seluruh orangnya menunjukkan suasana hati yang bersemangat. Pernahkah Anda melihat karakter yang menentang dewa seperti itu sebelumnya? Tebing bintang angin bertanya. Feng Muyun menggelengkan kepalanya. Feng Shanhu tersenyum pahit, jangan bilang aku pernah melihatnya, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Lebih menyenangkan? Feng Xingya mengatupkan mulutnya, menurut pendapat saya, anak ini kemungkinan besar adalah Yin tua, yang suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, dan menyembunyikan kultivasinya sendiri. Coba saya lihat detailnya. Berbicara, kedalaman matanya melonjak, dan sedikit perak seperti bintang muncul, dan perlahan berputar seperti pusaran. Kemudian, dia mengangkat matanya dan menatap Sui di puncak gunung hitam di kejauhan. Mata delusi. Salah satu teknik rahasia terlarang dari ras spiritual King Luan, warisan tingkat atas yang hanya dapat dikendalikan oleh klan garis utama yang dapat memahami hukum Tuhan. Feng Muyun dan Feng Shanhu keduanya menunjukkan sedikit rasa iri yang tidak mudah diperhatikan. Mereka adalah klan agunan, belum lagi mengolah teknik rahasia tabu seperti Destructive Divine Eye, mereka tidak memenuhi syarat untuk memahami hukum Sensun. Tidak sopan. Suara dingin tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Suyi, duduk bersila di puncak gunung hitam, sedikit mengernyit. Boom! Kekuatan jiwa yang tak terlihat, seperti pedang yang menguasai langit dan bumi, menyerbu dari Suyi. Hampir pada saat yang bersamaan, di mata Feng Xingya, Suyi berubah menjadi pedang, menekan Qingming melintasi langit, mendominasi dunia. Niat pedang yang tak tertandingi tampaknya menghancurkan segalanya. Mata Feng Xingya perih, tubuhnya gemetar, dan dia segera menyingkirkan teknik penghancuran murid misterius. Sungguh kekuatan jiwa yang mengerikan. Feng Xingya terkejut. Dia menjilat bibirnya, bukannya kesal, dia malah tampak lebih bersemangat, seolah menemukan mangsa yang sangat menarik.
Feng Muyun dan Feng Sanhu menghirup udara sejuk. Delusional Divine Eye adalah teknik rahasia tabu dari klan mereka. Tapi sekarang, itu diblokir oleh raja dari alam kehidupan yang sama. Hanya kalian bertiga? Di puncak Gunung Hitam, Su Yi menyingkirkan Daoyin yang merupakan setengah dari pengorbanan, dan berdiri dengan sedikit ketidaksenangan di alisnya. Siapapun yang diganggu seperti ini tidak akan merasa lebih baik. Yoho, mendengarkan nada ini, dia bahkan tidak melihat ke arah kita. Feng Xingya tidak bisa menahan tawa, dia terhuyung-huyung dan berjalan menuju sisi ini. Namun, kamu salah, kali ini hanya aku yang melakukan tembakan, itu sudah cukup. Feng Xingya tersenyum dan berkata. Sosoknya setipis tiang bambu, dengan janggut dan rambut corat-coret dan penampilannya tidak terawat. Saat dia melakukan perjalanan, kekuatan hukum yang menakutkan muncul, seperti gumpalan cahaya perak halus, seperti mimpi. Feng Muyun dan Feng Sanhu saling berpandangan dengan ekspresi kompleks, mulai dari kaget, kagum, dan sedih. Feng Xingya, seorang tetua dari garis utama klan. Ini juga merupakan basis kultivasi awal Dongyu Realm, tetapi kekuatan tempur Feng Xingya dapat dengan mudah menghancurkan dua rekan sampingan mereka. Jika mereka ditempatkan di kedalaman langit berbintang ini, bahkan karakter-karakter di tahap selanjutnya dari alam gua belum tentu merupakan lawan dari Feng Xingya. Semuanya tergantung pada apa yang telah dikuasai Feng Xingya, yang merupakan hukum Sensun, dan apa yang dia kembangkan adalah warisan tertinggi dari klan spiritual King Luan. Kamu, Su Yi tertawa, dengarkan nasihatku, jangan bunuh diri, pergi saja, kalau tidak, hari ini akan menjadi hari pengorbananmu. Pemahaman semacam ini tidak hanya pemahaman tentang status klan mereka, tetapi juga wawasan dan penguasaan warisan klan mereka, jalan, dan teknik rahasia. Tidak mungkin, sebagai penonton di kehidupan sebelumnya, dia pernah berjudi dengan seorang lelaki tua dari ras spiritual King Luan. Pada akhirnya, lelaki tua itu dikalahkan dalam pertarungan, dan dia melayaninya sebagai tunggangan selama ribuan tahun. Pemakaman saya? Feng Xingya tercengang dan menyeringai. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan ibu jarinya di atas kepalanya. Ayo, aku ingin mati saja. Jika kamu tidak bisa membunuhku, aku akan membiarkanmu hidup lebih baik daripada mati. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.